Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah dasar kewirausahaan, Bapak Mufti Hasan Alfani. Saya Cindy Sri Kartika Zai, berasal dari kelompok 2, dengan materi merintis bisnis baru atau membeli bisnis yang sudah ada, dengan teman saya yang lain, Nadia Febriana, Nurul Hidayah, Nurul Puspita Saraswati, Reisha Selviana, Novel Anggana, Muhammad Charlie Budiawan, dan Fritz Valentinus Marpawong. Di sini kami akan membahas tentang merintis usaha baru atau membeli bisnis yang sudah ada. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasikan untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembisnis itu adalah untuk memasuki dunia usaha. Seseorang harus memiliki jiwa sebagai seorang wirausaha. Tahap memasuki dunia usaha ada 3 cara untuk memulai dan memasuki dunia usaha atau kewirausahaan, yaitu yang pertama, merintis usaha baru, 2, membeli usaha yang sudah ada, 3, kerjasama manajemen atau waralaba. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang merintis usaha baru atau starting. Starting mempunyai definition, yaitu membentuk dan mendirikan suatu usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Dalam hal ini ada 3 bentuk usaha yang dapat dirintis. 1. Perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship. Bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Contohnya adalah potong rambut. Yang kedua, ada persekutuan atau partnership. Partnership adalah suatu kerjasama atau asosiasi antara 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Contohnya ada firma dan CV. Yang ketiga, ada perusahaan berbadan hukum atau cooperation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Contohnya ada PT. Hal yang perlu diperhatikan dalam merintis usaha baru. Merintis usaha baru perlu memperhatikan beberapa hal penting agar usaha tersebut mampu tumbuh dan berkembang. Hal penting tersebut adalah 1. Bidang, jenis, usaha yang dimasuki. 2. Bentuk usaha dan kepemilikannya. 3. Tempat usaha yang dipilih, jaminan usaha. 3. Lingkungan usaha yang berpengaruh. Selanjutnya ada membeli perusahaan yang sudah didirikan. Membeli perusahaan yang sudah ada atau yang biasa disebut dengan buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada sebelumnya. Mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru? Antara lain, yang pertama, risikonya lebih rendah. Untuk mengurangi ketidakpastian dan ketidaktahuan yang mungkin harus dihadapi ketika memulai bisnis dari awal atau dari nol. Yang kedua, lebih mudah. Untuk memperoleh suatu bisnis dengan operasi-operasi yang terus-menerus dihubungkan dan tidak dapat dipungkiri dengan para konsumen dan pemasok. Yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Untuk memperoleh bisnis yang telah mapan dengan harga murah atau menekan biaya untuk memulai suatu bisnis. Selanjutnya adalah permasalahan dalam membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu 1. Masalah eksternal, yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang kedua adalah masalah internal, yaitu masalah yang ada dalam benak perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Image atau citra adalah persepsi, kesan perusahaan yang berbentuk di benak kita dalam memandang perusahaan. Contoh, Budi memandang Unilever sebagai perusahaan besar dan sukses. Yang ketiga, ada kerjasama manajemen atau waralaba atau bisa disebut franchising, mempunyai definisi yaitu
Sebuah peluang bisnis yang ditawarkan oleh pemilik, produsen atau distributor, franchisor, untuk memberikan eksklusif dari jasa atau merek produk kepada individu atau perusahaan lain, franchise, untuk distribusi lokal. Contoh dari tindakan franchising ini, misalnya bisnis seperti McDonald's dan KFC. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.